Debat adu ilmiah soal keaslian ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah forum terbuka yang disaksikan luas oleh masyarakat, sejumlah pihak saling berhadapan dengan membawa klaim dan argumen yang disebut-sebut berbasis forensik digital dan pendekatan ilmiah. Perdebatan ini tidak lagi sebatas opini politik atau pernyataan normatif. Masing-masing kubu tampil dengan data teknis yang diklaim terukur. Mulai dari hasil pemindaian dokumen resolusi tinggi, perbandingan elemen visual ijazah, jenis huruf, tata letak, hingga analisis metadata dan karakteristik kertas, semuanya dipaparkan sebagai bukti pendukung atas kesimpulan masing-masing. Pihak yang meragukan keaslian ijazah menekankan adanya kejanggalan pada detail-detail tertentu. Mereka mengulas perbedaan tipografi, ketidaksinkronan format dengan dokumen sejenis pada era yang sama, serta hasil analisis digital yang dinilai menunjukkan inkonsistensi. Temuan-temuan itu disebut sebagai indikasi yang menurut mereka tidak bisa diabaikan begitu saja dan harus diuji secara terbuka serta independen. Ini saya coba koreksi lagi ya, bahwa gambar ini gambar yang diupload oleh Dian Sandi, ya. Jadi ini yang Dian Sandi, ya, ini bukan yang Bang Andi Azwan. Ya, nanti ya saya tunjukkan yang bukan yang Bang Andi Azwan. Bukan scan ya, bukan jadi, scan asli ya. Tapi kan ini yang ditunjukkan tadi. Katanya scan asli. Yang mana nih Mas? Begini, analisis. Ini Dian Sandi. Kita menggunakan analisis namanya algoritma Fata et al. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Andi Azwan? Kan katanya asli. Iya, kenapa yang dari Dian Sandi? Asli. Nggak, dia harus dijawab dulu. Nggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Nggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa? Gini loh, ini kan nggak masuk logika. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Nggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Andi Azwan. Nah, saya bingung. Palsu. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar yang artinya Anda melakukan ini. Saya tanya Bang Andi Azwan, ini punya Dian Sandi? Enggak, ini punya Dian Sandi. Saya ambil. Ya. Bukan, pertanyaan saya. Ini punya bukan Dian Sandi? asli, udah bohong semua ini. Oh, dari sana. Para pembohong ada di depan. Kenapa nggak dari Bang Andi Azwan? Saya punya gambar sendiri. It's a very basic question. Kan gini nih, saya dapat dari beliau untuk Iya. Jadi gitu. Ini dari Dian Sandi dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Azwan, oke? Tolong gambar sebelum. Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh, ini masih yang tadi ya. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya, Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah, ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini. Sini sama itu ya Pak kayak apa namanya kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya, benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu, ya. Anda memastikan itu? Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu, silakan. Jangan Dumatlo dulu ya, Dumatlo nanti. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada emboss nggak? Ini kok bisi-bisi di belakang ya? Ada watermark maksudnya? Dan dibilang embossnya mana gitu? Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit itu satu angkatan sama beliau.
Tahun 85. Masuknya Enggak, sama. maksudnya ini Ini aja. scan-nya Ini. kurang bagus, kalau scan saya pasti akan Supaya nggak kelihatan. kemana-mana Bang Andi. Ini Pak, Makanya saya ada ijazah pembanding. mana? Tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya ditutup. orang lain Kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak tutup, semua karena sudah diizin. Kan begitu. Ya kan? Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia ditutup, saya ini asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik-titik hitam itu di bagian Ada bawah itu. noktah itu loh Mas. Ada kotoran Noktah-noktahnya bercak-bercak itu. Oh, loh. kotoran bercak. Itu Iya, ada. bercak. Oh, ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang sama. bawah. Iya, Sama. iya. Oke. Jadi ya kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih. Oke, terkait dengan ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Rismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji apa namanya kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak Lumines juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang Baik. diuji dari Pak Rismon dan Pak Roy. Oke, baik. Baik, terima kasih. Oke. Memang. Bawa aja. Sekarang soal Dumatlo silakan. Nah, ini baru biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Oh, yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke. Oke, yang sekalian ya. Iya, silakan. Ya, Oke. Tone mapping itu yang mana? kan kita melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Fatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah, ini oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya. Oke, gimana Anda menjelaskan itu? Baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar Jawab, Ren. asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di pecaknya. Di sini juga ada Tapi kan ini kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. garis seperti Ya. tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga kompresi, bukan dari sosoknya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogramnya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh ditampilkan. Terkait foto ini ya. Setelah ini. Lagi sudah Next. ada lagi. Oke. Lagi? Oke, Bukan yang saya ini? punya juga. Oke. Oke, yang Nanti yang dibahas, oke. geser Next. lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini enggak agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi Intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi Ya. tadi itu palsu, udah itu aja gampang. ya, jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, Nah. di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk menentukan residunya. Residu. Nah, ini di dalam residu ini di area ini itu memungkinkan terjadinya pixelation dan color bleeding. Jadi kita belum bisa memastikan apakah di dalam Garis merah itu adalah asli stempel atau bentuk dari bias. biasnya ya. Bias Coba garisnya, ya. oke. Nah, kalau Gambar gitu sih memang selanjutnya. gampang kalau bicara seperti itu. Kan saya bilang tampilkan Nah. model kalian ya yang bisa membantah dengan dari sampel dari tone Ya. mapping. Jelasnya
Akan jelasnya Oke, akan silakan. dijelaskan oleh Joshua. Ini sebentar nih belum selesai nih. Oke, sedikit lagi silakan. Silakan Mas bisa Indra. jelaskan ya. Nih habisin dulu, habisin Ya. dulu. Nah, kita Ini bisa loh, lihat di jelas. sini ada area yang nilai residunya itu tinggi atau frekuensinya itu. Ini foto Pak Jokowi ya di Iya. ijazah ya? Iya, ijazah. Konon gitu ya. Nah. Kan ada cap yang ini kan? Ya, Ini kalau di fotonya Bang Andi Azwan tadi ada garis merah seolah-olah. Ya. Tapi Anda menemukan tidak. saya menemukan itu belum tentu juga garis Oke. stempel. Karena? Tapi bisa juga adalah pixelation atau color Iya. bleeding. Karena di sini nilai residunya itu bisa dilihat ya. Area yang ini adalah area yang kemungkinan ada pixelation di situ. Seperti itu. Jadi ini metodenya menggunakan wavelet residual, di mana Oke. residu itu adalah gambar Jadi asli. Anda mengklaim bahwa itu bukan garis merah, bisa jadi karena bisa bias jadi warna-warna karena yang lain. bias. Kesimpulan Ya. gitulah. Ketika istilah ilmiah menjadi kata kunci yang diperebutkan, siapa yang paling berhak menyebut analisisnya sebagai ilmiah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan? Publik disuguhkan istilah teknis, grafik perbandingan, hingga simulasi digital yang bagi sebagian orang memperdalam pemahaman, namun bagi sebagian lain justru menambah kebingungan. Di tengah silang pendapat tersebut, satu hal menjadi sorotan utama, kepercayaan publik. Debat ini menunjukkan bahwa persoalan ijazah tidak lagi berdiri sebagai isu administratif semata, melainkan telah bergeser menjadi ujian transparansi, kredibilitas, dan cara negara menyelesaikan polemik yang terus berulang. Adu argumen ilmiah ini pun belum menghasilkan kesimpulan yang benar-benar diterima semua pihak. Namun yang jelas, publik kini menunggu satu hal yang dianggap paling menentukan, pembuktian yang terbuka, final, dan sah secara hukum, agar perdebatan panjang ini tidak terus menjadi bara yang menggerogoti kepercayaan terhadap institusi dan kepemimpinan nasional.